Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke channel kita dari sahabat beriman ya. Ini datangnya dari Mama Tajul lah, ini kalau ini perempuan. Mama Tajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ai Siti Nurjanah dari Cianjur. Umur 25 tahun. Sudah menikah. Saya mau bertanya. Misalnya saya mau meminta maaf, tapi cara meminta maaf saya sambil membaca buku. Wah, ini agak lucu pertanyaannya Pak Ustadz. Membaca buku tulisan dari doa Pak Ustadz. Loh, ya toh? Boleh. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah cara meminta maaf saya diterima atau kurang afdol? Karena sambil membaca tulisan buku, cara doa meminta maaf kepada orang tua dari Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Mbak Ai, ya betul ya Mbak Ai ya. Iya, dari Cianjur ini. Mbak Ai dari Cianjur. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi diapalin dulu deh ya. Oh, itu nggak mutlak persis juga nggak apa-apa, hanya kurang lebihnya aja. Ini saking anunya semangatnya nih Pak Ustadz. Semangatnya dan tahu kalau ada kesalahan kepada orang tua ya. Bener. Sebenarnya saya merespon bagus Mbak Ai ya. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman beriman yang lain, boleh sih sebenarnya dihafalkan boleh, tapi nggak harus sama, kurang lebihnya aja. Kalau sebenarnya umpamanya boleh apa enggak, boleh sih minta maaf lewat buku itu, maksudnya membaca biar urut itu boleh-boleh aja, apalagi kalau panjang ya boleh, tetapi ya dengan kata-kata pada waktu membaca jangan kayak membaca yang cepet-cepet itu ya, jangan, tapi membacanya boleh Pak, jika selama ini aku putrimu, kan pelan-pelan nih kalau dibaca gini nih, aku putrimu selalu jengkel, marah sama Bapak, jika itu dosa di hadapan Allah Pak. Hari ini aku putrimu yang bernama Ai, siapa tadi? Ai Nurjana. Ai Nurjana. Siti Nurjana. Ya, meminta maaf sama ayah. Lillahi ta'ala, maafin Ai Siti Nurjana ya. Nah, itu boleh. Terus taruh kertas, pelukan gitu. Ya, cium tangannya orang tua boleh. Boleh sih sebenarnya, tapi pelan-pelan. Cukup menginspirasi nih. Ya, cukup bagus. Teh Ai Siti Nurjana sebenarnya cukup bagus. Dihafalkan boleh. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya, bahwa meminta maaf itu tidak hanya cuma maafin aku ya, enggak seperti itu, tapi dari hati. Kesungguhan dari hati itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Sama seperti niat itu ada dalam hati, boleh diucapkan, boleh dengan jelas, boleh silahkan, tapi intinya ini menginspirasi dengan yang lain. Silahkan Teh Ai Siti Nurjana, mudah-mudahan ini menginspirasi yang lainnya. Minta maaflah kepada orang tua dengan baik, sehingga itu akan dicatat oleh para malaikat itu dengan baik juga. Mudah-mudahan itu bisa menjadi terkabulnya doanya Teh Ai Siti Nurjana untuk keinginan sesuatu. Boleh, silahkan. Kalau memang itu serius, mudah-mudahan itu dicatat oleh malaikat dan juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ini menginspirasi. Bagus. Allah. Boleh Teh, boleh. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baiklah sahabat beriman, dari tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan tausiah dari guru kita Pak Ustadz Danu. Kalau saya simpulkan Pak Ustadz, kebanyakan penyakit itu muncul dari keluarga ya Pak Ustadz, hubungan komunikasi atau hubungan perilaku kita di dalam keluarga antara suami istri, anak, orang tua. Iya. Begitu Pak Ustadz ya? Iya, lah contoh umpamanya saya sakit gara-gara nggak komunikasi dengan Pak Jokowi, mudah kan nggak lucu. Saya nomor teleponnya ya nggak tahu, marah bukan ya anaknya gitu, anak ya bukan kan gitu. Jadi ya nggak seperti itu. Tapi kalau di keluarga itu kan setiap saat ketemu, suami istri kan setiap saat ketemu. Jadi itu ya bisa aja persoalannya seperti itulah. Jadi rata-rata karena memang itu kesalahan dan dosa, kemudian si suami atau istrinya sholatnya tertib. Dengan sholat tertib inilah dimunculkan oleh Allah
Allah Ta'ala penyakit itu lebih dini, lebih cepat biasanya. Kalau dalam keluarga sering berantem, penyakitnya belum keluar, berarti ibadahnya belum bagus di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi karena ibadahnya bagus itulah dipercepat oleh Allah Ta'ala agar mereka itu kembali ke jalan Allah. Sebenarnya seperti itu. Jadi kembali ke jalan Allah, meminta maaf, kemudian persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah, jangan dengan kekakuan, jangan dengan ego. Semuanya disandarkan pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi memang harus seperti itulah. Apakah bisa dihubungkan dengan salah satu ayat dalam Quran itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu, Pak? Ya memang, intinya kan ke arah sana. Jadi kalau memang ayat itu memang dipergunakan agar kita dan keluarga kita itu ada di garis Allah. Jadi sebagai seorang suami, dia menjadi imam, dia harus belajar dulu agama dengan baik dan benar, kemudian ditularkan kepada istrinya, ditularkan kepada anak-anaknya. Ini menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dari sisi dakwahnya. Kemudian kalau dari sisi amaliyahnya juga harus. Nah, amaliyah itu berarti kalau ada persoalan ini harus saling hormat. Nah, ini amaliyah jadi ini. Jadi amaliyah dari sisi sehari-hari mengamalkan. Nah, nanti suaminya benar secara teori agamanya bagus, tapi secara emosional nggak taunya ngawur, ya sama aja. Itu tetap nanti akan menjadi bencana di dalam keluarga dan akan menjadi bencana nanti keluarga ini bisa salah satu atau salah semuanya masuk neraka. Ya ini bisa tergantung memang. Kalau memang nanti anaknya tahu orang tuanya emosional, dia memilih diam, dia memberikan nasihat. Kalau orang tuanya nggak mau, dia milih diam. Tapi dia tidak marah dengan orang tuanya, dia hanya mendoakan orang tuanya agar orang tuanya menjadi saleh, menjadi soleh istilahnya. Itu anak yang bagus sebenarnya. Dia sudah tidak mampu mengajak orang tuanya ke jalan Allah, khususnya yang berhubungan dengan kesabaran. Karena orang tuanya merasa lebih, merasa tahu agamanya, akhirnya anaknya akan direndahkan. Seperti itu. Tapi ya nanti orang tuanya sendiri akan tahu. Ya akhirnya walatulqu biaidikum ila tahlukat itu akan tersampaikan. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang ayat ini tidak banyak yang paham. Perbuatan itu apa? Tidak hanya merokok aja, enggak. Nah, perbuatan ini ya akhlak itu sebenarnya. Akhlak itulah yang menjadi kunci seseorang itu akan binasa. Jadi belum tentu itu Allah yang ridho, tetapi orang itu sendiri yang menuntun dirinya binasa. Oh gitu ya, Pak? Iya, jadi kalau saya anggap kasarnya ya orang itu bunuh diri. Ya sama seperti ini pisau. Itu tahu kalau pisau itu kena sakit ya dia dengan sengaja itu begini terus ya menghujamkan pisau, ya lama-lama mati. Masya Allah. Jadi akhlak yang tidak baik itu seperti itu. Jadi tidak bisa untuk main-main. Makanya memang betul ada salah satu rahasia menurut saya yang belum terkuakkan, yaitu kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, nggak taunya memang akhlak itu dari Rasul itu berhubungan dengan Quran, di mana di sini diceritakan banyak sekali tentang tidak boleh yang melanggar, ya memang ada hubungannya dengan penyakit yang selama ini memang belum pernah tertemukan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya acara kita ini bisa membuka hati saudara-saudara kita, fahami bahwa akhlak Rasul itu harus kita contoh. Amin, insya Allah. Dari mulai yang kecil hingga yang besar. Jadi tidak hanya cuma mencontoh yang beliau pakai saja, tetapi betul-betul akhlaknya dicontoh yang baik. Sehingga nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita benar-benar bisa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam.